Jadi siap nggak lu kehilangan uang? Kalau siap, trading. Kalau nggak siap, jangan. A good trader itu dilihat dari ketika plannya tidak sesuai dengan market. Kalau kita ngomongin orang cari duit, semua orang bisa. Tapi mempertahankan dan membuat uang bekerja, kita berada di game yang berbeda. Makanya kenapa yang aku tekankan, bangun sistemnya dulu. Guys, selamat datang di podcast MFX. Hari ini MFX kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Banyuwangi ke Jakarta buat ngobrolin nih pengalaman tradingnya dari awal dia umur 18 tahun hingga sekarang itu seperti apa. Hari ini MFX ditemani oleh Andre Rizky. Halo Andre. Halo Albert. Gimana Andre nih, jauh-jauh nih dari Banyuwangi artinya ke kita nih ya? Yes, dan kalau kita ngomongin Banyuwangi pasti orang-orang connect-nya ke mistis ya. Ke mistis ya? Ya, kayaknya udah di luar nalar tuh otomatis tuh ke sana udah Banyuwangi. Betul, tapi hari ini kita nggak bakal ngobrolin yang mistis-mistis, yang kesana gitu ya. Tapi kita mungkin lebih ke realitanya yang mungkin bisa jadi serem juga. Betul. Kita ngomongin market, ngomongin trading, ngomongin pengalaman Andre Rizky bisa akhirnya trading secara konsisten dan menjadi trader pro itu seperti apa. Oke. Mungkin pertanyaan yang paling sederhana dulu nih. Andre kan memulai perjalanan ini mungkin di financial market udah sekitar 5 tahunan gitu ya. Oke. Dan mulai dari umur 18 tahunan gitu ya. Mungkin pertanyaannya, Andre ini dulu sebelum dikenal sebagai seorang trader dan influencer, sebenarnya Andre itu dulu seperti apa sih? Oke. Sebenarnya kalau kita balik 5 tahun ke belakang, Andre yang dulu itu Andre yang sama kayak kalian sekarang. Pasti orang kalau mau trading, ekspektasinya adalah uang dulu. Mau cuan secepat-cepatnya. Betul. Itu adalah common sense orang ketika trading. Ya wajar ketika teman-teman trading kayak gitu, karena kan ini pekerjaan. Ketika kita mau kerja pasti kita harus ngeliat gajinya dulu dong. Betul. Nah tapi kalau aku bisa back 5 tahun ke belakang, dan itu juga aku nggak sadar bahwa salahnya ternyata di situ. Dulu pas aku mulai trading, aku selalu mikir seberapa besar yang kita bisa dapat. Nah itu ternyata kesalahan. Ternyata itu justru kesalahan. Hal-hal yang biasa dilakukan orang, goals pertama mereka justru itu tidak tepat. Betul. Kenapa? Nah, kalau kita ekspektasinya, kan ini kita seperti tahu ya, trading tuh serem. Pasti, itu teman-teman harus paham. Nah, kalau kita, ini udah, mungkin ketika kita ngomongin hal kayak ginian pasti boring lah topiknya ya. Tapi ini jujur, inilah yang ngerubahku. Ketika aku punya pikiran dari profit dulu, ini nggak ada batasnya. Dan ke bawahnya 0. Betul. Makanya sejak saat itu, dan itulah yang shifting, aku mikir terserah profit berapa, tapi batas ke bawahnya harus pasti, harus ada. Makanya kita mikir dari loss dulu. Pas orang kan udah tahu ya bahwa 90% trader pasti kehilangan 90% uangnya di 90 hari pertama. Dan ketika tahu itu berarti kita harus jadi 10%-nya dong. Betul. Mau nggak mau kita harus jadi minoritas. Kita harus jadi minoritas yang bisa menghasilkan uang dari market ini. Betul. Mau nggak mau kita ngelawan pemikiran orang pada umumnya, dan otomatis ngelawan kita. Susah itu. Pas kita trading tapi kita harus ngelihat yang kehilangan dulu berapa, dan itu nggak semua orang bisa lakuin. Pas orang profit itu semua orang pintar. Euphoria. Tapi a good trader itu dilihat dari ketika plannya tidak sesuai dengan market. Ya. Itu doang. Dan kebanyakan soalnya pasti kalau dilihat di sosial media manapun banyak yang sharing profit. Betul. Tapi nggak pernah tuh ada yang sharing lossnya seperti apa. Betul. Padahal realita trading ya ada profitnya, pasti ada lossnya juga. Betul. Apalagi kalau kita ngomongin forex di let's say social media ya, is a man. Jadi cukup memuakkan ya kalau kita ngelihat industri forex secara gambaran lebar. Dan kenapa aku juga mutusin untuk nyalain kamera, karena salah satu pengen nge-counter hal-hal yang kayak gitu. Karena kasihan Pak, kalau kita ngomongin trading sama judol ya, sebenarnya nggak jauh beda secara gambaran lebar yang tersaji di industri kita. Persepsinya tidak jauh berbeda. Nah itu yang pengen kita counter. Padahal secara sistem, secara pekerjaan, it's totally different. Dan sayang, industri secantik ini, sistem sebagus ini, se-high value ini disamakan sama judol. Jadi kayak, come on man, ini ada hal yang harus kita lawan. Gitu. Dari situlah kayaknya, oke, kita harus kasih tahu realitanya, fokus ke realita, bahwa lu tuh pasti loss. Tapi kalau hati-hati bisa profit. Jadi aku selalu ngomong, lu pasti loss kalau ke trading. Jadi siap nggak lu kehilangan uang? Kalau siap, trading. Kalau nggak siap jangan. Jadi nggak ada mikir dari profit dulu.
lu tahu mau ke trading, lu pasti hilang duit. Nah sekarang ketika tahu hilang duit, maksimal hilang lu berapa? Itu yang kita dipikirin. Dan disitulah mulai ke shifting tuh perspektif ya. Oke, pokoknya ketika masuk market, gue udah tahu tiap hilangnya gue berapa. Dan harusnya ini enaknya trading daripada bisnis kan. Dan gue udah sebelum ke trading, ya mungkin anak 18 tahun bisnis apa sih. Tapi gue dulu sebelum ke ranah market kayak gini, gue cukup ulik ke dunia-dunia lain. Mungkin kalau teman-teman mistis lagi tahu, nih bukan? Oh bukan. Meskipun dari Banyuwangi nggak ada ya. Ya mungkin balik ya, kita muter sedikit kembali ke belakang ke awal waktu masih 18 tahun. Motivasinya apa nih masuk ke financial market, terjun tuh seperti apa? Sebenarnya motivasinya malah ke hal negatif ya. Dulu mungkin teman-teman kayak pemikiran bodoh Andre Rizky 5 tahun yang lalu. Mungkin teman-teman pernah nyoba ya, aplikasi yang kita mainin dan ngasilin duit. Dan ketika kita masuk uang, kita ngasilin uang. Kita masuk uang, ngasilin. Dan ketiga kalinya pasti hilang duit kita. Jadi percobaan pertama berhasil, kedua berhasil, ketiga gagal. Dan itu mungkin yang terkenal tuh skema Ponzi. Dan aku startnya dari situ Pak. Kebodohan kayak gitu. Dan itu aku sharingkan ada di YouTube. Gitu ya. Aku ketipu hal kayak gituan, aku sharingkan. Dan ternyata banyak korbannya. Rame videonya. I mean like, oke. Ternyata yang sama bodohnya kayak Andre Rizky 5 tahun dulu tuh banyak. Meskipun aku juga masih 18 tahun ya. But yeah, it's a stupid. Jadi itu hal yang bodoh. Nah dari situ aku nggak sadar ternyata, oh itu masuknya ranahnya ke financial market ya. Dan ada cara benernya. Kebetulan aku kenanya yang cara salahnya. Dan kebanyakan orang Indo tuh kesana dulu. Ya. Jadi kan dulu mungkin kebetulan ya, setelah hal kayak gitu, aku kenal dengan Bitcoin. Itu kebetulan, aku literally nggak niat untuk nyari apa itu Bitcoin. Kebetulan memang waktu itu ada salah satu, setelah video rame, ada salah satu brand yang nge-contact untuk nge-review berkaitan sama kripto. Tapi aku nggak tahu apa itu kripto dulunya. Oke, artinya ini setelah tadi terjebak skema Ponzi, ini pintu pertamanya nih, gerbang pertamanya ke financial market. Betul. Cryptocurrency. Yes. Dan itu I don't know. Literally nggak tahu. Dan orang yang invest di 2019-2020 di Bitcoin itu adalah momentum terbaik yang pernah ada. Jadi lu mau orang bodoh pun masukin duit ke Bitcoin pasti naik di tahun itu. Dan aku masukin duit meskipun cuma ratusan ribu, tapi I mean like, oh ada ya cara masukin duit didiemin nambah gitu. Nah setelah itu mulai ngulik tuh, oh ada ya ketika kita mau profitnya lebih besar, caranya ada gitu. Tadi kan invest, oh ini ada trading. Nah udah ngulik terus di situ setelah kenalan itu. Oke, artinya pertama kali itu dimulai dari investasi dulu. Yes. Ngulik di sana, baru akhirnya terjun ke trading gitu ya. Betul. Nah, media seorang Andre Rizky waktu dulu pertama kali masuk ke financial market itu belajarnya itu dari mana? Oke, kalau ngomongin media belajar, aku mungkin agak relate ke teman-teman yang sekarang ini lagi di masa Gen Z atau anak muda ya. Mereka kan kurang suka textbook, kurang suka baca, kurang suka mungkin aku doang nggak tahu ya kalau teman-teman suka. Aku tuh tipe orang yang harus tahu realita dulu. Dengan cara ya pasti nggak mau bakar duit Pak. Kita ngomong bakar duit ya kita harus tahu. Oh, let's say aja dalam dunia trading, kita kan pasti belajar technical analysis. Sejago apapun technical analysis, mau narik supply demand, Fibonacci or whatever it is, hancur juga. Gitu. Teman-teman harus paham itu. Nah, aku mulai tuh ngedevelop dulu. Pasti teman-teman hal pertama yang dicari itu adalah metode apa yang paling bagus, yang win rate-nya tinggi, yang bisa bikin profit terus-terusan. Betul, maunya kan kayak gitu. Nah, setelah gagal, nyari metode lain, gagal lagi nyari metode lain. Jadi itu lingkaran. Padahal ketika teman-teman belajar kembali lagi ke basic, basic market apa aja sih? Basic market tuh hal yang sangat mudah sebenarnya. Market tuh kalau nggak naik ya turun, kalau nggak turun ya tetap. Itu namanya market structure itu udah ilmu market. Nanti kita tarik tahu di situnya ada apa aja. Nah balik lagi ke basic, itu sebenarnya it's enough. Itu nggak perlu yang aneh-aneh. Jadi fokus kita adalah cari tahu struktur marketnya, baru ikutin sedang kemana struktur itu. As simple as that. Nah, tapi yang terbentuk sekarang, kenapa aku tadi mention di awal,
Sayang ini industri yang bisa kita kunci loss-nya. Bisnis apa sih yang bisa kunci loss? Nggak ada, Pak. Resiko nggak ada yang kita tahu. Bisnis apapun, whatever it is. Nah, di trading kita bisa tahu di awal. Kita mau masuk nih, kita udah tahu, oh kalau narik stop loss sekian persen, kita bakal hilangnya maksimal di sini. Kecuali memang ada realitas spiking news or whatever it is. Nah, ketika kita udah tahu itu, kita cukup ngeliat area mana yang kalau kita tarik, itu kecil loss-nya. Pasti hubungannya ke area penting. Nah, di struktur tuh ada area penting. Nah, ini mulai teknis obrolannya. Mulai teknis nih ya. Nah, dari situ mulai cari tahu lagi. Oh, area teknis, area pentingnya itu udah mulai kena tuh. Oh, ada supply demand, ada support resist. Udah. Jadi struktur market ketemu dua hal itu. Harusnya kamu udah paham gimana cara ngekunci tadi. Ngekunci area loss supaya tetap kecil. Jadi ketika mau trading apapun ya, ketika kamu udah enter the game dan ngelihat loss-nya kecil, kayaknya tenang deh. Ketika orang panik ke market, ngecekin market, aku bisa jamin loss-nya either dia nggak tahu atau loss-nya sampai hilang semuanya. Pasti dicekin terus. Dan itu terjadi di banyak orang. Termasuk aku. Pernah juga tuh kayak gitu tuh. Oke, sama sih. Dulu juga aku kayak gitu. Proses yang pasti dilalui ya. Jadi wajar. Itu ya namanya proses pendewasaan mungkin ya. Proses pembentukan mental. Karena aku tahu kayak, ini market harusnya di treatmentnya ini gampang. Kita tahu loss. Tapi kok nggak segampang itu ya. Pas praktek. Karena ya kita selalu menaruh ekspektasi duluan. Sebelum kita ngelihat realitanya. Wah, itu ketika kita udah berekspektasi di market, anggaplah kita dapat $10 hari ini. Kita udah berekspektasi, oh tiap hari dapat $10 ya. No. Itu udah logical fallacy yang bermain. Jadi kayak di situ kayak kamu kayak berjudi udah. Berbahaya itu. Gak bisa. Gak bisa seperti itu. Gak bisa. Artinya kan yang aku dengar dari tadi, artinya Andre Rizky ini melewati berbagai macam proses yang membuat akhirnya menjadi mengenal market lebih dalam. Yes. Dan mengalami banyak pengalaman juga pastinya. Nah, di awal memulai trading, investasi itu kan pasti seperti yang tadi kita udah bilang, pasti mengalami loss. Nah, apa motivasi Andre yang akhirnya di saat mengalami loss tersebut, akhirnya tetap lanjut? Karena banyak banget nih, kalau diperhatiin trader pemula yang pertama kali terjun, ngalamin loss langsung, oke, ini ada yang salah sama instrumennya, atau kayaknya ini bukan buat gue nih. Nah, dari Andre sendiri, kenapa akhirnya tetap bisa lanjut dan menurutku, aku bisa bilang cukup sustain. Akhirnya 5 tahun nih, sampai sekarang masih di financial market. Oke, pertanyaannya bagus. Karena kalau kita ngomongin orang umum ke market, itu pasti langsung hajar rata kanan ke high risk market. Betul. Pasti yang dicari, mana yang paling gede profitnya. Iya, kalau yang masuk misalnya, ada tuh banyak yang ke saham nih, aduh nggak berasa nih. Pasti nyari yang paling bisa mendapatkan keuntungan paling cepat. Betul. Dan lupa tuh, resikonya juga itu yang paling besar. Betul. Makanya kenapa yang aku tekankan, aku juga ada komunitas trading, yang aku tekankan adalah bangun sistemnya dulu. Jadi kayak anak tangga. Nah, di awal, jadi ada anak tangga, let's say 4 level aja lah, gak usah gede-gede. Level pertama, kita akan ke instrumen paling boring dulu. Literally, gunanya apa? Karena di situ akan jadi batu pijakan awal untuk kita menghasilkan uang dan paham cara uang bekerja. Karena kalau kita taunya, pahamnya uang bekerja itu secepat-cepatnya, kita tidak tahu cara meresikokan uang itu semaksimal seberapa. Nah, jadi level 1 adalah masuk ke instrumen paling boring. Either tembak obligasi atau obligasi pemerintah. Itu level 1. Jadi lu paham dulu di situ, gedein dulu di situ. Nah, ketika lu udah tahu, kan itu kan ya kita bisa bilang nggak ada loss-nya ya. Karena pasti growth. Kena 8, either 6 sampai 8%-an, tergantung depends on instrumennya. Apalagi kalau sekarang suku bunga pada turun, itu bisa outperform ya, maksimal 9%-an, 10%-an. Nah, paham dulu itu level 1 dan cari duit di situ dulu. Gedein dulu di situ asetnya. Udah mulai nih kayak tadi kan, wah nggak berasa nih. Benar. Cuman udah mulai ngerasain duit, tapi duitnya kurang berasa. Kok lama nih? Iya, gitu. Udah mulai besar di sana dan kok lama nih, mulai alokasikan ke yang lebih beresiko. Level 2, mulai masuk instrumen-instrumen yang returnnya di atas ini. Pasti ada saham. Saham kan ada blue chipnya. Apalagi sekarang lagi don't perform hitungannya blue chip saham ya. Dan sekarang lagi mulai mau outperform dengan ada kebijakan-kebijakan yang cukup oke lah dari Menko yang baru kita.
Nah, itu level 2. Jadi dari yang tadinya 7-6% mulai nih nge-growth ke either 10% ke atas saham tuh pasti dapat. Pasti dapat. Gitu. Nah, dari dua ini nanti teman-teman pasti punya basic ilmu. Basic ilmu ini akan jadi pegangan untuk ke ranah yang lebih high risk. Level 3, aku nggak langsung ke kripto secara general. Level 3 itu pasti ke Bitcoin langsung, straight to the point. Udah, nggak ada kripto lain, Bitcoin aja dulu. Karena the sustainable crypto itu the one and only Bitcoin. Nggak ada yang lain. Kalau kita ngomongin kripto, mungkin kalau kita ngomongin ada ETH, ada BNB, whatever it is. Cuman satu Bitcoin dulu, level 3. Nah, ketika udah tadi, dari yang awal tadi, sangat basic, sangat lambat. Kedua, mulai ada kerasa. Ketiga, mulai kerasa returnnya. Dan keempat, mulai ngunci resiko. Jadi udah nggak lihat return lagi. Nah dari situ makin kecil, dari level 1 gede alokasinya, level 2 makin kecil. Harusnya itu udah sustain pasti. Kalau dengan cara kayak gitu. Aku bisa buka-bukaan portoku yang khusus kayak ginian, yang dua arah, itu tidak lebih dari 10% dari yang aku punya in all whole. Makanya harus ada tangga pelan. Gitu. Dan bisa dibilang prosesnya pelan-pelan, bertahap dan susah jatuh. Susah jatuh ya? Pasti susah jatuh. Dan yang salah satu yang levelnya paling tinggi dan paling rumit yang pastinya trading. Jelas. Dan itu orang-orang langsung lompatnya ke sana. Langsung mencari yang paling cepat. Yes. Padahal buat memahami bagaimana market bekerja, bagaimana mengetahui resiko, mengetahui profit, mentalnya aja tuh udah beda-beda tuh setiap tahap. Betul. Dan harus dilewati seperti itu ya. Kalau kita ngomongin orang cari duit, semua orang bisa. Tapi mempertahankan dan membuat uang bekerja, kita berada di game yang berbeda. Nggak semua orang bisa. Orang cari duit hampir mostly bisa. Tapi membuat uang dari uang dalam jangka panjang, gamenya beda ini. Lu mau sustain jangka panjang dan tetap menghasilkan, atau lu tembak sekali, win or loss. This is the game. Mau yang mana? Kalau aku jelas, kalau ngelihat game kayak gitu, aku pilih yang jangka panjang. Sambil naikin income, sambil naikin skill, aku ada yang nge-cover uangku kerja juga dalam jangka panjang. Tradingan fungsinya apa? Fungsi kecilin dari alokasi tersebut untuk mencari game berbeda. Nah, tradingan ini ketika kamu udah, ya pastikan makin lama experience-nya makin nambah, mulai paham realita, itu mulai membesar tuh alokasinya. Cuman yang pertama kalau baru masuk untuk teman-teman, kecil aja dulu. Jadi ketika ini hilang, loss gitu, dan udah dikunci resikonya, ngelihat aset-aset yang lain, either obligasi, either saham, oh positif gitu. Itulah tingkat emosional yang harus kita kejar, ketenangan itu. Dan kita di MFX juga selalu bilang, forex itu bukan sesuatu yang paling baik nggak? Banyak instrumen finansial lainnya. Betul. Ada saham, ada tadi deposito, ada cryptocurrency. Tapi akan lebih baik kita melakukan yang namanya diversifikasi dan itu satu sama lain menjadi komplement. Betul. Kalau kita ngomongin aset forex, yes, karena jujur ya, ini teman-teman nggak bisa nge-treat kayak yang instrumen yang lainnya. It's a different game sekali lagi ya. Karena kalau kita ngomongin forex, cepat, yes, cepat sekali. Karena ini paling volatile, transaksinya paling banyak juga seluruh dunia ya. Bahkan seluruh dunia mentransaksikan forex. Jadi ketika teman-teman tahu itu, yang dikencengin bukan ekspektasinya. Sekali lagi, udah berapa kali aku ngomong, yang dikencengin adalah bukan, mungkin teman-teman setuju juga ada satu perkataan yang ngomong kalau duitnya masih kecil jangan diverse banyak-banyak karena nggak kerasa juga. Yes, I'm agree too. Cuman kalau teman-teman masuknya cuman di forex aja, nggak ada yang lain. Diverse tuh bukan berarti harus banyak ya kotaknya, no. Cukup 2. Either yang high risk atau low risk, harus 2. Kalau kamu sadar kamu masih cupu di market, gedein low risknya dulu. High risknya 10%, 5% dari low risk. Nah, nanti kan pelan-pelan ilmunya naik. Diiringi dengan modal yang naik gitu. Jadi jangan cepat naikin modal dulu. Bahaya Pak kalau naikin modal. Ilmunya dulu, nanti uang pasti ngikutin. Karena kebiasaannya juga kalau kita lihat di Indonesia sendiri, trader-tradernya biasanya masukin modal dulu lebih banyak, akhirnya learning by doing. Rugi dulu baru belajar. Ya. Dan itu yang harusnya tidak terjadi. Dan itu yang terjadi di industri kita.
Betul. Mungkin udah nggak heran lah ya dengan istilah full margin, terus instrumen-instrumen XAU yang cuma ditradingkan. Ya, dan itu yang terjadi. Mungkin teman-teman kalau lihat historical transaksi kalian, mostly kalian melakukan hal itu. Either nge-layer banyak-banyak, lot size ditransaksikan sangat besar, dan tidak ngitung. Harusnya ada hitungannya itu Pak, dari modal yang kamu pakai, lot size-nya harus berapa dikunci, dari situ buy pips-nya, risk-nya, itu bisa dikunci dari berapa. Itu tenang pasti, enak. Dari kayak gitu. Oke, nah Andre sendiri kan tadi mulainya dari bertahap tuh. Dari yang paling low risk sampai ke yang paling high risk. Yes. Kenal Forex itu ceritanya gimana sih? Oke, sebenarnya kenal Forex, pasti ya, untuk anak-anak Forex pasti rata-rata mostly starting dari kripto dulu. Kebanyakan kayak gitu. Yeah. Either di kriptonya gagal lalu nyoba ke Forex, atau kriptonya cukup menghasilkan baru diverse ke Forex. Nah untuk aku kebetulan kenal Forex itu karena murni pengen nyari hal yang lebih dari kripto. Itu doang. Karena aku udah punya basic di kripto. Basicnya pun bukan basic yang secara scalping time frame kecil gitu, enggak. Jadi basicnya adalah udah ada ilmu yang setidaknya bisa pegangan untuk mengetahui dan survive di market. Nah dulu inget banget startingnya itu dari, ya balik lagi, sesuatu yang bodoh lagi. Kalau kita kenal Forex pasti teman-teman stylenya 2, kalau enggak time frame 1 menit plus full margin. Itu pasti sering ya. Iya. Sering dibukain gitu. Jadi dari hal kayak gitu juga dulu awalnya. Nah, terus aku mikir, semua orang nge-start ke hal yang salah nih. Nggak ada yang ngasih tahu bahwa itu salah. Gitu. Karena aku udah ngerasain itu cycle yang bisa dibilang cycle setan yang terus-terusan ngabisin uang. Gitu, nggak mikir loss, nggak mikir gimana nextnya itu seperti apa. Dan dari situ aku mikir kayak harus ada yang ngasih tahu salah. Setelah aku kenal itu salah. Dan itu cukup lama ya aku untuk sadar itu salah itu. Karena otakku ya balik lagi. Ngapain aku belajar manajemen resiko bla 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 bla, pada intinya gue bisa langsung tembak berapa ratus ribu jadi berapa juta in one time. Ngapain gue belajar susah-susah itu? Tapi yang terjadi realitanya ratusan ribu ini hilang-hilang terus. Dan kalaupun berhasil di total in a whole, yang hilangnya tuh lebih banyak selalu. Coba deh buka transaksi kalian. Ya, mikirnya pertama bilangnya kecil, hilang kecil, hilang kecil. Tapi kalau ditotalin, dilihat ternyata dari awal sampai akhir numpuk juga. Iya, always kayak gitu. Lihat aja historical transaksi kalian sekarang. Memang kelihatannya, berhasil. Coba lihat in a whole. Tarik kayak setahun gitu transaksi kalian. Ada ngasilin duit nggak? Nah setelah itu aku kayak sadar, ngapain aku ya? Waktu juga itu kan kerugian. Ketika Betul. kita ke market tidak menghasilkan uang, kerugian Pak. Gitu. Nah dari situ butuh orang nih yang ngasih tahu salah. Dan kebetulan waktu itu nggak tahu ya mereka dapat kontak dari mana. Ada 2 broker yang nge-offer untuk jadi market analyst mereka. Jadi dari situ kayak oke, this is the time untuk ngasih tahu kalau itu salah, dan kebetulan ada yang nge-offer. Jadi aku punya kebebasan untuk mengedukasi teman-teman, dan at least ada background yang dilihat. Nggak yang orang out of nowhere ngasih tahu kalau itu salah, dan aku bisa membuktikan itu salah gitu. Jadi gampang ngebuktikannya. Jadi ketika di trading, untuk soal profit atau loss, orang random lu ambil, pencet buy atau sell bisa profit. Random aja. Karena pencet aja. 50-50. Yes. Tapi untuk bertahan nggak usah lama-lama, 3 bulan aja ngasilin duit. Coba. Lu yang udah ngomong sering di market, coba 3 bulan aja. Silahkan dicoba. Makanya ngasilin duit beda sama mempertahankan uang. Jadi beda. Oke, buat Andre punya pengetahuan ini melewati masa-masa pendewasaan ini, artinya kan sebenarnya prosesnya mungkin tidak sebentar. Yes. Boleh tahu nggak berapa lama akhirnya pendewasaan ini terjadi dan bisa merasakan mulai ini trading ini bisa jadi income yang konsisten, itu butuh waktu berapa lama? Sebenarnya kalau durasi waktu aku sangat lama Pak, karena sadar ketika kita melakukan kesalahan dan tidak tahu itu salah yang tadi, yang pengennya cepat, dan aku tidak tahu kalau pengen cepat itu adalah sebuah kesalahan. Itu lama banget untuk sadar itu. Nah setelah
yang tadi. Makanya ketika teman-teman denger ini video, harusnya teman-teman nge-skip waktuku yang sangat banyak itu. Jadi ketika teman-teman udah sadar ketika tiap ke market itu mikirinnya duit, pasti teman-teman salah. Pasti salah. Mikirinnya pengen dapat berapa, itu pasti salah, Pak. Coba sekarang ketika buka market, mikirnya dibalik yuk. Hilangnya berapa yang bisa gua keluarkan pokoknya. Tiap market hilangnya berapa? Mau lu open buy atau sell gitu. Lu tinggal kerja, lu udah tahu hilang duitnya, nggak panik, Pak. Udah tahu, anggaplah 1 juta, hilang 40.000, panik nggak? Tapi ketika 1 juta bisa dapat 5 juta, hilangnya 0, panik gitu. Dicekin terus, ini gaji gua ini, dicekin lagi. Kayak, come on man. Kan tujuannya lu trading adalah lu bisa ngegulung uang sambil lu beraktivitas. Tapi yang orang lakukan sambil baru makan, buka market. Baru bangun tidur aja buka market. Gimana tadi ya posisi tadi? Itukah hidup yang kalian mau? I don't think aku mau itu. Iya. Sebelum tidur lihat market, bangun tidur buka mata pertama kali lihat market lagi tuh. Banyak yang kejadian kayak gitu. Dan tanya ke diri kalian, itukah kehidupan yang kalian mau? Tanya, jawab sendiri. Oke, kita sebenarnya dari tadi udah banyak berbicara soal filosofi tradingnya seorang Andre Rizky. Bagaimana Andre Rizky mengatur keuangannya seperti apa di trading dan investasi. Mungkin pertanyaanku yang lebih teknis nih sekarang. Biasanya seorang trader itu kan pasti punya strategi andalannya. Betul. Nah, strategi trading andalan Andre Rizky itu apa sih sebenarnya? Oke, sebenarnya strategi andalan ini nanti bakal ada di e-booknya. Betul. Dan sebenarnya di bulan September ini MFX lagi kerjasama bareng Andre Rizky untuk membuat sebuah e-book kolaborasi. Di situ kalian bisa menemukan bagaimana pengalaman Andre Rizky sampai akhirnya bisa trading dan profit secara konsisten, lengkap dengan strateginya juga. Plus ada juga beberapa tips dari MFX yang harapannya bisa membantu teman-teman. Betul. Nah, nanti untuk cara dapetin e-booknya, teman-teman bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi dan ikutin aja cara-caranya step by step, akan kita taruh di kolom deskripsi. Mungkin biar teman-teman gak bingung, kita akan taruh juga di pin komen. Nah, mungkin bisa kasih bocoran sedikit nggak? Oke. Salah satu metode andalan Andre Rizky itu sebenarnya dalam trading itu apa? Oke, sebenarnya sederhana, Pak. Ketika kita mau trading apapun, kita wajib ngelihat gambaran gedenya dulu. Trading saham, ngelihat IHSG dong. Ya. Kripto, at least ngelihat either USDT dominance atau Bitcoin dong. Sama kalau Forex, ketika lu mau trade di mata uang yang ada correlate dengan USD, Euro USD, GBP USD, USDJ, yang ada USD-nya, lu wajib tahu dong, Pak. Indeks dolarnya sedang gerak apa. Betul. Dan itu terkolerasi. Coba deh, lu tarik datanya, lu backtest, terkorelasi. Nah, korelasinya kita spill dikit lah ya, biar menarik. Bisa, kita spill dikit, tapi teman-teman kalau mau fullnya bisa langsung akses e-booknya. Jadi ketika teman-teman mau ngelihat bahwa, oke, ini styleku kebetulan aku stylenya di time frame H1. Jadi teman-teman harus tahu. Nah, style ini nentuinnya gimana? Itu nentuinnya dari waktu yang teman-teman punya, waktu luang. Pastikan di market itu harus tahu waktu luang. Jangan pas kerja buka market, pas lagi makan buka market, no. Waktu luang itu harus connect ke zona trading. Nah, jadi di Forex itu ada zona Asia, zona London, zona New York. Nah, paling volatile itu ketemunya antara zona New York sama zona London. Itu dari jam 9 sampai jam 11 malam. Preferanku adalah ada free nggak lu waktu itu? Karena itu waktu paling enak untuk trading, paling volatile. Tapi hati-hati, itu kebanyakan news di jam itu. Di jam tujuan itu news Forex semua rata-rata ngumpul. Gitu. Nah, coba setiap news kamu lihat indeks dolar sesuai dengan style yang lu pakai. Either lu pakai M15, pakai M15 berarti lihat indeks dolar. Ketika indeks dolar ini bertemunya di demand, let's say, oke, pasti teman-teman udah tahu demand ya. Di demand range, cari kalau kita mau trade XXX USD itu negatif korelasinya dengan indeks dolar. Jadi akan ketika lu temunya demand, ya Euro USD harus ketemuin supply. Pasti itu negatif korelasinya. Dan masih ada lagi sebenarnya. Dan masih ada lagi. Oke, yang menarik juga di e-book yang kita bikin bareng-bareng nih, ada sedikit cerita bahwa Andre ini memulai trading, membangun portofolionya sampai bisa menghasilkan ratusan juta lah ya.
Nah, pertanyaannya itu kan pasti bukan proses yang mudah. Dan awalnya sebenarnya mulainya dari modal berapa sih? Wah, modal berapa pasti sangat kecil ya. Sangat kecil karena aku orang yang tipe sangat realistis untuk ngasih tahu orang soal market. Ya. Dan aku straight to the point. Banyak yang bilang, "Mas, ajarin aku trading, Kak, ajarin aku trading, pengen merubah ekonomi." Gue bilang nggak bisa. Ini bukan hal yang lu masuk, lu masih negatif nih. Lu masuk, lu berubah jadi positif, nggak bisa, Pak. Jadi lu harus napak tanah kalau pengen kesini sih. Kalau memang lu masih negatif, masih susah ekonomi, malah jauhi market kalau aku bisa bilang. Go away sampai lu punya di titik finansial tertentu. At least lu udah nggak mikir lah mau makan apa, mau tinggal di mana, udah nggak mikir. Kelebihan uangnya boleh lempar ke market. Tapi kalau di forex di slice lagi. Jadi dari kelebihan uang itu selesai 5%, 7% lempar ke forex, cari uang makan di situ. Nah, makin gede tuh nanti kan skillmu makin naik, gajimu makin naik, uang nganggurnya makin besar, slice-annya tadi makin besar kan modalnya. Nah, dari situlah mulai nyari uang, yang darinya uang makan, uang liburan. Jadinya uang liburan, ya uang hidup gitu. Jadinya pelan. Ini yang bikin bertahan gitu. Daripada satu kali masuk, win besar atau loss gede, kayak ngapain, sayang. Ini industri yang sangat enak padahal kerjaannya enak, nggak perlu ngapa-ngapain, nggak harus dimarahin siapapun. Lu kerja tergantung lu buka marketnya kapan. Tapi banyak orang lebih milih jadi budak ya. Dibukain terus marketnya, kayak itu kan budak market kan, pada intinya dibukain lagi, ntar sejam dibuka lagi. Itu kan budak berarti kayak gitu kan. Kayak ada yang nyuruh cek gua ya gitu. Ngapain? Gitu, sangat disayangkan. Nah, pastinya kan yang nonton video ini juga pasti banyak teman-teman di rumah yang baru pertama kali mungkin jadinya tertarik mau masuk market gitu ya. Mungkin biar lebih tergambar secara realistis dari pengalaman Andre sendiri, selama di market, di forex gitu ya. Berapa profit terbesar yang pernah dialami dan berapa loss terbesar yang pernah dialami? Wow. Sebenarnya kalau kita ngomongin dulu, ya lossku sampai 0. Kalau sampai dulu 0. ya, kalau yang masih ekspektasiku sangat besar itu sampai 0. Nolnya berapa? Ratusan juta. Ya, itu sampai 0. Nah, makanya setelah tahu, dan itu lama Pak proses. Tahu kalau itu salah, itu lama. Nah, kalau udah sekarang, lossku aku ingat pasti di angka 0,86 atau 0,27% minus. Paling besar itu. Secara nominal ya cukup besar karena memang modalnya startingnya cukup besar, dan profitnya aku nggak batasin. Nggak dibatesin. Jadi ada namanya setup SL plus atau trailing stop. Pasti semua trader yang beneran itu pasti setuju. Karena kalau kita trading profitnya dibatesin kan kayak ada ini cukuplah 100.000 sehari. Men, ngapain lu batesin? Loss yang lu batesin yes, profit jangan. Gitu. Profit biarin running seberapa. Kadang aku pokoknya profit kunciku SL plus di angka 1/1,5 dari loss. Pokoknya udah running, udah di atas itu 1/1,5. Berarti aku nyari ya either 1,3, 1,4%. Itu pasti aku SL plus di situ. Jadi either profitku plus 1,4% atau jauh di atas itu. Lossnya kapan? Ya nggak tahu. Sampai market itu bergerak sendiri. Tapi lebih sering kena SL plusnya. Pokoknya SL plusnya segitu. Nah, setelah punya waktu yang banyak di market 5 tahun, sebenarnya kalau menurut Andre sendiri, apa definisi kesuksesan di market forex? Wah, it's deep man pertanyaannya. Kesuksesan di market forex. Iya. Ketika kita mempunyai waktu dan ketika kita tahu kapan kita harus bekerja. Itu suksesnya, bukan uang lagi. Mungkin tambahan satu. Ketika kita berada di level sudah tidak bisa dan tidak mau membuktikan apapun. Oke, udah sukses itu. Dan itu udah sukses yang paling tinggi lah levelnya ya. Yes. Andre sendiri kalau mendengar istilah, ini banyak banget nih. Kalau orang-orang ditanya tuh trading tujuannya apa gitu ya. Oke. Banyak banget yang bilang trading for living. Oke. Nah, Andre sendiri melihat trading for living itu seperti apa?
Kalau aku nggambarin ke orang yang mungkin Andre 5 tahun yang lalu, Andre 3 tahun yang lalu, ini adalah sebuah yang harus segera dihilangkan, Pak. Ketika lu masih awam, treatlah itu kayak meja. Butuh kaki yang banyak untuk meja ini tetap berdiri. Ketika trading for living, berarti dengan bodohnya lu sengaja naruh meja lu cuma satu kaki. Sayang, kita dikasih tenaga. Masih muda kadang. Sengaja cuma satu gitu. Sayang aja. Gitu. Jadi kalau di awal, sekali lagi aku ngomong, di awal banyakin kaki mejanya kalau bisa. Makin banyak, batasnya seberapa? Ya tenaga lu lah. Tenaga lu jadi batasnya. Jadi maksudnya berarti gimana? Oh ya udah, berarti trading tadi udah lu punya 3 kaki meja atau let's say 2 kaki meja, nambahin doang dia 1 jadi 3. Lebih kuat gak mejanya? Harusnya logikanya lebih kuat. Bukan malah lu robohin 2 kakinya, lu jadi cuma 1. Kayak itu adalah kayak come on man, terlalu trading for living di level itu ya. Nah tapi kan pelan-pelan lu akan mulai kegambar tuh, mulai bisa menimbang. Oh dari trading gue dapatnya segini, dari kerjaan 9 to 5 segitu. Ibaratnya pasti udah mulai ada pertimbangan. Nah pertimbangan itu tiap orang pasti beda-beda. Gak bisa dipaksa. Dan kadang ada yang nyaman menjalanin 9 to 5 sambil trading. Karena 2 kaki Pak, lebih enak daripada 1 kaki. Iya, dan penyakitnya orang-orang tuh biasa membuang segalanya langsung Betul. all in mau trading for living. Padahal kalau kita analogikan seperti meja tadi, lebih enak kalau kita punya beberapa kaki yang jadi pondasi supaya kita lebih kuat, lebih nyaman lah, bisa dibilang seperti itu ya. Logikanya sangat nyaman malah. Ya. Jadi malah wajib ya untuk teman-teman sebelum ke market tuh wajib ada kaki dulu. Gak bisa kalau sebelum ada kaki terus teman-teman mau, oke, aku mau trading for living gitu. Atau aku mau trading untuk dapat penghasilan rutin gitu. Terus sementara kalian kerja apa? Nothing. Gak ada. Gak akan bertahan lama. Gak percaya, buktiin. Oke, kita sekarang mungkin lanjut ke pertanyaan teman-teman di rumah. Oke, Karena boleh. tadi sebelum kita mulai podcast, di MFX sudah nyediain story yang menyiapkan sebuah question box dan pengen tahu teman-teman mau nanya apa sih ke Andre Rizky. Oke. Mungkin langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaannya kalau aku perhatiin teknikal banget. Pengen tahu Oke. soal strategi gitu ya. Pertanyaannya seperti ini. Strategi ketika market sideways itu gimana? Nah, Oke. aku juga penasaran. Apakah Andre itu hanya masuk ketika marketnya trend? Apakah di market sideways juga masuk? Dan apakah ada perbedaan strategi atau enggak? Oke, pertanyaannya oke. Nah, kalau kita ngomongin sideways itu kan berarti salah satu struktur market konsolidasi atau tetap gitulah ya. Nah, ketika kita ngomongin sideways, teman-teman harus make sure dulu sideways-nya ini bukan di time frame yang sangat kecil. Karena struktur market itu tidak, kok namanya tren ya atau struktur. Namanya tren itu pasti lebar. Ketika teman-teman connect tren lebar, let's say H4 ketemu atau H1 gitu, dan teman-teman ngeliat di kirinya. Jadi sideways ini harus lihat kirinya. Nggak serta-merta, oh ini sideways aja gitu. Nggak. Ketika aku lihat kirinya lagi rally, let's say ya, atau lagi tren naik sebelumnya, fokus nyari area demand. Pokoknya naik, sideways, ketemunya demand. Kenapa? Karena itu ada potensi setelah sideways, ada kan pasti rally base rally ya, kalau yang secara teknis. Karena itu akan connect pelanjutan sebuah tren sebelumnya. Ketika turun, ya jangan nyari demand, cari power supply, cari supply-nya. Yang paling strong, paling lebar di area mana. Entry, tinggalin marketnya, SL-nya agak jauh, sampai itu turun, SL plusin terus. Itu paling enak entry level. Itu biasanya aku manfaatin, sangat banyak aku manfaatin areanya. Gitu. Jadi itu paling enak kalau sideways. Jadi sideways itu nggak serta-merta kotak atas bawah gitu. Nggak, harus lihat kirinya ada apa. Coba ikutin kirinya. Dan tadi aturannya. Gitu. Oke, mudah-mudahan terjawab Ya. ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaannya analisis pakai time frame berapa? Tapi sebenarnya udah kita jelasin secara lengkap di ebook bareng kita nih, kolaborasi kita. Mungkin pertanyaannya lebih ke kenapa sih banyak banget trader pemula nih? Kalau kita lihat nih di sosial media MFX, di Instagram, YouTube, di TikTok, itu kenapa banyak banget trader pemula yang concern banget soal time frame? Yes. Itu kenapa? Oke. Kenapa time frame itu sangat penting ya? Kenapa ada namanya top down analysis? Kenapa kita wajib melihat time frame itu as a priority things gitu?
Karena Pak, ketika teman-teman nggak paham gameplay time frame, maksudnya gameplay time frame itu teman-teman either nggak nge-backtest di tiap time frame-nya, atau teman-teman asal pakai time frame naik turunnya ngelihatnya ya wis dari candle dari itu. Teman-teman wajib paham ya basic time frame dulu ya. Time frame itu menentukan pembentukan candle, itu basicnya. Jadi ketika lu buka M5, yo per 5 menit itu candle terbentuk. Nah, ketika gua tahu itu, gua akan ngelihat bahwa per 5 menit, per 1 menit, berarti gue harus ngeliatin market per waktu itu dong. Mau nggak? Cok, nggak deh kayak. makanya lebarin aja gitu. Lebarin aja. Biar tadinya, pasti teman-teman lihat ya. Kita ngomongin area penting sekarang. Di area penting, ketika teman-teman memperkecil time frame, banyak Pak. Contoh ambillah demand M5 atau M1. Tarik demand. Coba pindah ke time frame H1. Itulah yang kalian patokin sekecil itu ya. Ngapain gitu. Coba digedein aja gambarannya gitu. Makanya time frame tuh kalau aku kan memang aku kan nanya ya ke beberapa brand yang memang kan istilahnya aku ini nggak ada background financial certify atau whatever it is. Terus aku nanya ke brand internasional tersebut kayak kenapa kamu jadiin aku market analysmu gitu intinya. Nah mereka ternyata tertarik dengan style M30 yang aku pakai. Jadi style time frame nih ya berarti kan. Style M30 yang aku pakai. Nah, M30 itu aku tentukan ketika aku tahu dan aku juga relate ya. 9 to 5 itu free-nya cuman di waktu 7, 8, 9, maksimal 10. Jadi kita nggak bisa buka time frame di atas H4. Cuman ada 4 jam. Kan pembentukan candle di time frame. Jadi aku masuk di H1. Paling gedenya tuh. Jadi kita bisa manfaatkan 4 candle H1. Nah, terus kita perkecil lagi. Untuk ini kan ngelihat view doang kan. Ngelihat oh ini naik turun tetap gitu. Nanti kita perkecil untuk ngelihat area zona ke M30. Nah, di zona di situ M30. Itu enak wis. Jadi nggak perlu ngecek per 5 menit, per 3 menit, lihat di H1, di zona di M30 ngelihat price action, wis entry. Dari situ udah kelihatan tuh SL-nya, tinggalin TP-nya. Harusnya udah enak. Oke, mudah-mudahan menjawab teman-teman di rumah nih ya. Betul. Mungkin terakhir pertanyaan dari aku pribadi. Yes. Penasaran juga. Seorang Andre Rizky ini punya panutan role model trader atau enggak sih sebenarnya? Dan kalau boleh share dong siapa gitu. Wah, kalau panutan jujur dari segi trading nggak ada ya, karena memang aku nyiptain styleku sendiri dan aku melihat bahwa trading ini memang sangat sepi ya, karena kita wajib sendirian. Kalau trading rame-rame, I guarantee you it's a fact man. Trading terus rame-rame gitu, it's a fact. Pas trading tuh sendiri, kesepian, dan aku tahu semua minus yang mungkin aku pakai gitu. Tapi kalau ngelihat role model sekarang mungkin aku tertarik ke menku yang baru ya. Gak tahu kenapa. Kayak kayak ini menarik deh. Mungkin dari situ kayak ini perspektifnya oke. Terus cara keberaniannya, confidence-nya oke kayaknya. This is my role model I think. Yang ada di situ kayak oke. Tapi kalau dunia market jujur agak beda memang style yang aku pakai karena memang nggak tahu ya, mungkin ada, tapi aku tidak tahu orang yang sangat, ketika kita ngomongin orang market, pasti kita ngomonginnya kalkulasi. Ketika orang nggak berhitung, nggak ngitung gitu, udah pasti hilang duitnya. Ketika kita kencengin kalkulasi, okay, orang market itu pasti ngitung. Ketika teman-teman nggak ngitung, bukan orang market berarti. Orang yang cuman adu nasib di market. Ketika teman-teman decision making untuk jadi orang market, di situ ada point of view yang teman-teman harus tekankan, yaitu nekanin loss yang tadi aku bolak-balik omongin. Nah nggak tahu mungkin ada trader lain ya yang ngomong hal kayak gitu. Nah berarti aku ngikut trader itu yang udah dulu. Cuman aku tidak tahu. Pokoknya aku stylenya berapapun duit yang aku masukkan, enter the game aku wajib tahu hilangnya berapa. Wajib. Dan aku hafal di otakku itu hilangnya berapa tiap entry. Oke, mungkin buat pembicaraan kita hari ini sampai situ aja. Thank you banget Andre udah sharing pengalamannya dari awal sampai akhirnya market forex itu seperti apa. Mudah-mudahan membantu teman-teman di rumah. Dan mungkin aku mau ngingetin teman-teman di rumah juga bahwa kita di bulan September ini bakal ada banyak kerjasama nih antara Andre dan MFX. Kita bakal ada rilis ebook, ada juga rilis webinar nantinya ya.
Makanya teman-teman pastiin follow semua sosial media MFX dan pastiin gak ketinggalan e-booknya, webinarnya. Dan pasti nanti seru-seru tuh ya. Yes. Oke, thank you teman-teman udah nonton. Pastiin kalian subscribe supaya gak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.